Perkenalkan, nama saya Dimas Parel Prismandito. Saya dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya membuat video untuk bertujuan untuk melengkapi tugas mata kuliah kewirausahaan. Saya di sini bersama teman-teman saya yang bernama Saya sini bernama Wahyudin. Halo, nama saya Tiara Octavia. Nama saya Muhammad Fatazim Darmawan. Dan nama saya Yogi Iskandar. Makanan roti ini identik dengan bangsa Eropa. Tahukah kamu, sebenarnya makanan satu ini berasal dari Mesir. Tepatnya berkembang pada bangsa Mesopotamia. Sekitar 1300 tahun yang lalu, pada masa Raja Tut, orang Mesir telah memanggang 40 jenis roti bragi. Kemudian, pada abad pertengahan, roti telah menjadi makanan utama bangsa Eropa Barat atas kontribusi orang Romawi yang membawa pembuat roti Yunani dengan oven mereka. Selain rasanya, kepopuleran roti dipengaruhi juga karena roti ini cukup tahan lama dan mudah untuk diolah dengan berbagai tambahan nutrisi yang dibutuhkan, seperti telur dan juga sayuran yang cocok untuk dijadikan sarapan di pagi hari. Untuk sajian yang lebih simpel, Anda dapat mengoleskannya dengan selai yang tidak memakan waktu yang lama untuk membuatnya. Begitu populernya roti sebagai makanan pokok Eropa, pabrik roti seperti ini dapat beroperasi 24 jam sehari dan juga 7 hari seminggu. Nah, pada video kali ini, saya dan teman-teman akan mengajak kalian semua untuk berkunjung ke pabrik roti yang ada di daerah Bekasi. Dan gimana sih cara proses pembuatannya? Yuk ikutin terus. Baik, di sini baik itu dulu. Baik, di sini saya dengan pemilik pabrik roti ini boleh perkenalkan Pak, nama Bapak siapa? Bapak Darsa. Oh, dengan Bapak Darsa. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya, pabrik roti ini sudah berdiri dari tahun berapa Pak? Dan kenapa memilih buka usaha roti? Kalau berdirinya tahun 98. Ya. Kenapa memilih? Kalau bilang kenapa, ya jelas awalnya ke Jakarta itu ketemunya pabrik roti. Iya, jadi sehingga kami, ya saya istilahnya mendalami terus, sehingga akhirnya tertarik. Iya. Membuka Terus ya, usaha. awalnya kerja. Iya. Iya. Karena terus ke situ akhirnya oh ya prospeknya termasuk bagus juga nih ya, gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk mulai produksi roti pertama itu dari Bapak sendiri atau mungkin pernah kerja di pabrik roti atau resep dari turun temurun Pak? Belajar di luar di pabrik yang dulu saya pernah kerja, saya dapat ilmu dari situ gitu. Sehingga saya kembangkan sendiri. Selebihnya mah gitu, setelah saya belajar mandiri ya saya kembangkan ilmu yang sudah ada, kan banyak lah variasinya gitu ya, banyak bahan-bahan yang sehingga formulanya di sana dipakai, di sini belum tentu dipakai, jadi tidak sama. Tergantung baker punya pengalaman aja itu. Ya kalau orang Belanda, orang belajar di luar negeri Pak, Australia sama Belanda nggak ketemu, nggak sama. Dia punya bahan beda, punya teori beda. Belanda juga punya sama teori, punya bahan punya, jadi nggak sama. Kalau saya juga ketemu, tahu dari mana tuh asalnya orang itu gitu. Jadi istilahnya saya belajar otodidak lah, karena sambil bekerja gitu.
cuma karena serius aja sehingga akhirnya ada perubahan itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau boleh tahu selama proses produksi roti ini pernah ada kendala atau tidak Pak? Entah itu dari bahan atau mesin? Banyak, problem tuh banyak gitu. Bahkan yang sering sampai nggak pernah habis tuh dari bahan gitu. Sekarang gini ya, kita sekarang menggunakan jenis barang A. Setelah barang A ini nggak ada, kita B itu kita tidak akan langsung betul ketemu bagus aja. Ada kendala, kita harus pelajari lagi. Karena sifat karakternya itu terigu sama antara cakra dengan lain cakra, itu tidak sama. Harus kita belajar lagi di situ. Jadi nggak ini ya, dia emang nggak habis-habis tuh, nggak habis-habis masalahnya, selalu ketemu. Iya, karena kita bahan ini nggak ada, harus jalan kan pabrik. Kalau nggak jalan kita kan berarti otomatis ketergantungan. Makanya kita harus punya kemampuan, jangan ketergantungan satu bahan. Tapi kita harus berani mencoba. Gagal itu akan dihadapin. Tapi ada pengalaman, nanti kedepannya saya bisa gagal dulu begini. Bahan ini gagal begini gitu. Saya sering gagal begitu karena gara-gara bahan yang biasa pakai nggak ada. Itu problem yang terus sering ketemu tuh terus berulang itu kendalanya. Kalau yang lainnya enggak lah. Gitu kayak semacam mesin dan macam itu makan teorinya ada umurnya lah. Gitu. Tapi kalau ini terus sering ketemu hampir tiap hari. Iya. Salah aja sedikit. Jadi dari masalah apa namanya teori prakteknya. Kita sudah ngaduk ya, terus mati lampu, gagal tuh, gagal, gitu. Jadi problem begitu selalu ketemu tapi instan, nggak bisa diprediksi gitu. Tapi kita harus siap gitu. Saya sering memang itu, jadi makanya pemilik itu bukannya sekedar karena punya modal, tapi yang jelas pengalaman sama ilmu pengetahuan di bidang rotinya, kita jangan tergantung yang kerja. Kasarnya begini, saya ini dosennya, kamu nih murid saya, kamu mengangkalin saya nggak mungkin buaya dikadalin sama pura gitu kan, nggak bisa. Jadi saya tahu kan begini, ini roti lebih berat, habis segini, katanya, kamu aduknya normal nggak normal, gitu. Baik bahan, begitu. Kenapa? Dalam satu jenis roti itu kerja ininya segini, ini segini. Adalah bangsa 8 item ya. Itu kalau ditimbang semua rata pas, perintah saya dikerjakan bukan nambah kurang iya. Bisa kurang, bukan nambah. Makanya rumusnya kalau nambah nggak ada cerita nih. Kecuali adonannya dilembekin, nambah air kan, jadi adon tambah, pembuluhnya dibanyak. Tapi susah ngerjainnya. Saya tanya dulu makanya, kamu ngaduk normal nggak? Normal. Saya udah nggak bisa bohong aja, udah nggak boleh tambahin adonnya ini. Bahannya ditambahin, jadi nggak ikut apa yang saya sebut gitu. Saya kan sering bikin resep di luar kota. Pabrik harus segini, kamu baca catatannya, terus segini terus. Gitu kejadian Pak lebih gitu, nggak ada aja dah. Karena apa nih? Ayo kita ulang seorang saya. Kenapa mau bohong nggak bohong? Karena saya gini. Saya kerja, praktekin, saya nimbang hati-hati, semua hati-hati. Itu aja, kadang-kadang pasnya susah gitu. Gimana anak-anak yang udah mau diawasin, segala macam, sulit. Jadi tidak ada rumus lebih, tidak ada. Kalau itunya normal gitu ya, penggunaan bahannya sama yang diberitakan itu. Makanya bilang, kamu bohong, kerja diawasin aja masih berantakan. Gimana nggak diawasin? Jadi untuk ketemu lebih itu tidak ada, kurang pasti. Ya, gitu. Oke, baik Bapak. Selanjutnya saya ada beberapa pertanyaan. Iya. Pak, yang pertama itu untuk karyawan total sudah ada berapa orang? Kan karyawan tuh yang dibilang karyawan tuh ya kalau orang di dalam ya kalau saat ini sekarang 4 orang itu orang bikin ya. Kalau bahasanya kalau yang penjual itu tidak ada tanggung jawab kami di saya gitu, tapi dia beli barang ngambil ke saya dijual sendiri, artinya dia tidak ada hubungan masalah tanggung jawab. Jadi ngambil barang lepas lah gitu.
Kalau pedagang sih banyak, itu ada terbuat Tuhan. Banyak waktu sekarang segitu gitu. Tadinya mau juga, memang waktu gaya lah tahun 2000 ke sana gitu. Saya punya pedagang bisa 100. Sekarang nih jatuhnya kan di bawah 20. Jadi intinya sekarang tuh masa sulit lah. Sulitnya apa? Karena ada dampak perangnya Rusia sama Ukraina itu terigu jadi mahal. Kita ketergantungan dari sana. Nggak beli salah. Ini Ukraina, makanya kalau Ukraina terus perang, udah terigu jangan-jangan lama-lama habis, nggak ada. Tambah melambung. Ya, jadi nggak gampang gitu ya, kalau terigu banyak sih. Kalau untuk gorengan, untuk roti nggak semua bisa. Gitu. Baik, Ya harus punya, dia speknya beda, speknya beda, gitu. Beda dengan gorengan, mau dari apa deh, ya, itu berbeda. Mungkin untuk kita melihat proses pembuatan roti apa boleh? Ya apa beda dari dalam. melanjutkan untuk pertanyaan dari teman-teman saya. Jadi ini mau nanya Pak, untuk pembuatan roti ini ada berapa tahapan Pak? Pembuatan roti ini ada proses resep, habis resep terus proses pengadukan, proses pengepresan, percetakan dan pengepenan. Jadi 5. Dan mungkin ada bahan-bahan itunya Pak? Bahan terutama ya bahan terigu, gula, mentega, maka pengembang. Mungkin Bapak ada berapa lama Pak proses produksi ini sampai pembuatan roti jadi? Dari pertama pembuatan sampai jadi kita 1,5 jam. Iya. Dan untuk sehari itu bisa berapa roti Pak yang jadi? Bisa nyampe 6.000-an, 6.000 roti. Iya. Itu dari manis sampai tawar. Iya. Dan untuk proses produksi apa pernah gagal nggak? Ya kalau produksi ada aja gagal gitu, tapi nggak setiap hari. Saya mau menanyakan di sini mungkin yang mau saya tanyakan itu yang kelanjutan dari teman-teman. Untuk yang saya tanyakan itu dari pabrik ini biasanya untuk varian rasa itu ada berapa aja ya Pak? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 varian. Ada 14 varian berarti ya Pak ya? Iya. Untuk di sini roti yang paling diminati itu biasanya roti varian rasa apa ya Pak? Biasanya donat sama poles. Roti Donat sama dengan poles. Iya. Untuk proses pengopenan itu membutuhkan waktu berapa jam ya Pak? Kurang lebih setengah jam. Setengah jam. Baik Pak, itu saja dari saya. Satu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kunjungan kali ini. Mungkin dari teman-teman ada yang berminat untuk membuka usaha pabrik roti seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah pengucapan. Selebihnya terima kasih.